Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dialah yang tak pernah henti-hentinya untuk mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Karena itu kita pun dituntut untuk tidak berhenti mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Baik pemirsa kajian online PC Bale Endah, saat ini saya akan menjelaskan sebagaimana yang biasa saya jelaskan, yakni ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya saat ini ungkapan ya ayyuhalladzina amanu yang ada di dalam Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah la ya'suna 'alaiha malaikatun giladun sidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ayat itulah yang akan kita bahas. Tapi untuk menjelaskan satu ayat secara keseluruhan, itu saya kira akan lebih mudah dijelaskan per ungkapan. Pada ayat ini saya sudah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kemudian waquduhan nasu wal hijarah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan api nerakanya itu bahan bakarnya apa. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sudah dijelaskan maksud waquduhan nas wal hijarah, makanya silakan untuk melihat lagi, menonton kembali video-video yang sebelumnya di-share dari asatid yang ada di PC Bale Endah yang mengisi kajian online. Nah, saat ini yang akan dibahas yakni setelah Allah mengungkapkan waquduhan nas wal hijarah. Jadi pada saat ini Allah sedang menjelaskan sifat atau keadaan daripada neraka. Yang pertama Allah menjelaskan tentang bahan bakarnya, yaitu manusia dan batu. Nah, sekarang yang kedua Allah menjelaskan siapa yang menjaga siapa yang menjaga neraka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alaiha malaikatun giladun syidad. Potongan ayat inilah yang akan kita bahas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang menjelaskan siapakah yang menjaga neraka tersebut. Demikian pula sifat daripada penjaga di dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatinya. Jadi selain daripada bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, yang konotasi
atau arah penjelasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan api neraka itu mesti ada bahan bakarnya, bahwasanya api neraka itu tidak akan pernah padam. Nah, sekarang penjaganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaiha malaikatun giladun sijad. Pada ayat ini, pada potongan ayat ini yang akan kita bahas, apa itu malaikat, kemudian sifatnya giladun syidad itu seperti apa. Baik, neraka tersebut dijaga oleh ciptaan Allah yang mesti diimani oleh kita, yaitu malaikat. Karena memang rukun iman, satu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitab, kemudian para malaikat. Mesti diimani, mesti diyakini, karena itu semua disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tugasnya untuk diyakini, diimani. Karena wahyu itu, sebagaimana Imam Al-Bukhari menyusun di dalam kitab Sahihnya, kenapa yang pertama itu Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu, kemudian Kitabul Imani. Ada maksud Imam Al-Bukhari menyusun kitab Sahih Al-Bukhari didahulukan wahyu, karena tidak ada yang diperjuangkan oleh Nabi kecuali wahyu. Sedangkan wahyu diteruskan dengan yang namanya Kitabul Iman, karena wahyu mesti diimani. Kemudian Kitabul Ilmi, maka iman akan bertambah dengan ilmu. Makanya malaikat itu adalah ranah yang mesti diimani. Malaikat adalah bentuk jama dari malak. Nah, kita suka menyebutkan malaikat. Jadi kalau malaikat itu sudah banyak, itu bentuknya bentuk jama, nah, gitu. Kalau malak mufradnya satu, malak Jibril, barangkali itu yang tepat penyebutannya. Menurut kesepakatan para ulama, bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya. Makhluk yang tercipta dari cahaya ini merupakan hal yang gaib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyuruh kepada kita untuk mengimaninya. Saya temukan di dalam sebuah buku, ya. Buku ini kalau tidak salah disusun oleh Al-Ustadz Dedeng Rosidin. Beliau menulis di dalam buku akidah orang yang beriman itu. Salah satunya yakni menjelaskan tentang malaikat. Nah, saya lihat dulu di sini. Nah, beliau mengutip dari ungkapan Muhammad bin Sholih. Jadi Muhammad bin Sholih mengungkapkan bahwa iman kepada malaikat akan mengandung nilai positif. Jadi ketika kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk mengimani para malaikat, maka di sana akan mengandung nilai positif. Antara lain yang pertama, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan serta kekuasaannya. Sesungguhnya keagungan makhluk menunjukkan keagungan penciptanya. Yang kedua, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas inayahnya bagi Bani Adam, di mana Dia telah memberi tugas terhadap para malaikat untuk menjaga dan mencatat amal mereka, serta lainnya yang membawa kemaslahatan bagi Bani Adam. Jadi tugas mencatat amal itu adalah tugas malaikat, tidak diberikan kepada manusia. Saya yakin manusia tidak akan mampu untuk mencatat amal-amal Bani Adam yang begitu banyak. Karena itu di sini ada rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas inayahnya, di mana Allah telah memberi tugas kepada mereka untuk senantiasa menjaga dan mencatat amal. Di mana
para malaikat menjaga, demikian pula mencatat amal, itu menjadi kemaslahatan bagi Bani Adam. Bagi orang-orang yang iman kepada para malaikat, maka akan senantiasa menjaga amal-amalnya, begitu. Ini adalah hikmah ya daripada mengimani para malaikat. Karena penjagaan manusia itu terbatas. Penjagaan manusia itu terbatas. Kalaulah anak senantiasa dijaga oleh orang tuanya, maka ketika keluar dari rumah otomatis tidak ada yang menjaganya. Kemudian guru, sama, guru hanya sekedar mengawas di sekolah. Ketika keluar dari sekolah, siapa yang menjaga dan mengawasinya, begitu. Dengan teman, dengan yang lainnya, itu tetap tidak 24 jam untuk menjaga seorang, begitu. Makanya ketika seseorang iman kepada para malaikat, itu dalam satu hari senantiasa akan dilihat, senantiasa akan diawasi. Makanya rasa takut kepada malaikat karena mengawasi manusia, demikian pula mencatat amal-amalnya, maka itu tidak akan pernah luput, tidak akan pernah berhenti, begitu. Yang ketiga, mahabbah terhadap malaikat, kecintaan terhadap malaikat, senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah bagi malaikat itu malas untuk melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu nilai daripada nilai positif mengimani malaikat. Baik, selanjutnya di sini ada kedua sifat. Yang pertama gilazun. Gilazun itu menurut Ar-Raghib dari kata al-gilzu. Al-gilzu itu didur ar-rikoh. Apa sih artinya didur rikoh? Yakni kebalikan daripada arikoh. Kebalikan daripada arikoh itu keras, tebal, begitu. Kebalikan dari lembut, begitu, yang disebut dengan gildun. Jadi malaikat yang menjaga malaikat itu gilad. Nah, dari segi bahasa juga sudah dapat kita pahami. Yang pertama keras, tebal, demikian pula kebalikan daripada lembut. Sedangkan Wahb Az-Zuhaili mengatakan yang dimaksud dengan gilaz itu adalah giladul kholqi wattiba, keras perawakan dan tabiatnya, sampai disebutkan qad nuzi'at min qulubihim ar-rahmah bil kafirina billah. Sungguh telah dicabut dari mereka kasih sayang terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dari segi perawakan menyeramkan, kemudian keras bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah dicabut dari mereka, yaitu para malaikat yang menjaga neraka itu apa? Kasih sayangnya. Jadi tidak akan mungkin begitu penjaga neraka akan menyayangi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan ma baina mankibail wahidi minhum masiratus sana. Ukuran kedua bahunya adalah seukuran dengan menempuh jarak 1 tahun. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, berkaitan dengan gilaz. Jadi gilaz itu keras, demikian pula perawakannya juga sangat besar, begitu. Dan dari segi sifat gitu, dihilangkan rasa kasih sayang bagi orang yang kufur kepada Allah. Yang kedua sifatnya adalah syidad. Apa sih syidad itu? Ar-Raghib mengatakan asyaddu al-aqdul qawiyu. Jadi asalnya itu adalah al-aqdul qawiyu, ikatan yang kuat. Asyaddah digunakan untuk sebuah ikatan badan, kuatnya jiwa dan azab, begitu. Makanya kenapa di kita ada istilah tasydid ya. Bacaan itu kan ada tasydid, ada syiddah, karena ya bacaannya itu kuat gitu. Beda dengan membaca misalkan paro tanpa ada tasydid. Kalau paro itu kuat bacaannya itu karena di sana ada tasydid. Nah, yang disebut dengan
Asyiddah yang artinya kuat itu bisa dari segi ikatan badan atau jiwa, bahkan ada begitu siksaan. Itu bisa dikatakan atau disifati dengan kalimat syidad yang artinya kuat. Al-Qurtubi mengatakan malaikat disebut sidad, maksudnya adalah di sini disebutkan sidadul abdan, kuat badannya. Wahbah Ajwaili menambahkan sidad al-aqwiyaul badan alal af'alisi asyadidah. Sidad itu artinya kuat-kuat badannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita mau memperhatikan sifat dari malaikat yang dua ini gitu. Gilad yang dari segi sifatnya itu tidak ada kasih sayang, karena memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diciptakan seperti itu. Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa disiksa oleh malaikat ini. Demikian pula syidad itu adalah kuat badannya. Yang dimaksud adalah kuat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Dalam artian tidak akan mungkin ada kelelahan bagi malaikat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita menjelaskan atau mengetahui malaikat itu apa, sifatnya bagaimana gilad dan syidad. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita akan masuk ke sebuah tempat, di mana tempat itu penghuninya, orang-orangnya begitu sangat bengis, orang-orangnya itu sangat keras. Maka pemahaman ini tidak akan atau tidak ada keinginan untuk mengunjungi tempat tersebut begitu, karena sudah terbayang bagaimana yang menjaga tempat tersebut. Nah, ini adalah manusia begitu. Jadi setingkat manusia saja kalau disifati seperti itu, maka tidak ada keinginan begitu untuk mengunjungi tempat tersebut. Padahal kalau kita mau perhatikan manusia itu ada yang namanya kasih sayang begitu. Demikian pula ada yang namanya dia itu tidak menyayangi begitu. Keras wataknya. Manusia itu bisa jadi dua sifat. Selama itu adalah manusia, pasti akan memiliki sifat kasih sayang. Demikian pula sifat sebaliknya daripada kasih sayang, bengis gitu. Dan kalau kita mau perhatikan, ketika satu tempat meskipun gitu orang-orangnya itu atau penjaganya itu sangat menyeramkan, keras, karena yang namanya manusia diketahui bagaimana kebutuhannya, maka itu bisa untuk menjadi sebaliknya gitu. Yang tadinya keras menjadi lembut, tidak penyayang menjadi menyayangi, itu bisa, tinggal diberikan apa yang diinginkan oleh orang itu, karena manusia itu sudah tahu kebutuhannya. Makanya kenapa di sini disebutkan malaikat neraka itu penjaganya malaikat, sedangkan malaikat gitu, tidak memiliki kebutuhan sebagaimana manusia. Jadi tidak bisa, katakan tidak bisa disogok supaya malaikat ini yang keras menjadi lembut, atau kemudian yang tadinya seram, menyeramkan, mengerikan begitu malaikat itu. Lalu orang yang akan masuk ke neraka itu membawa uang atau harta yang lainnya, disamakan dengan manusia sehingga bisa berbalik. Maka itu adalah hal yang mustahil. Nah, selanjutnya yang mesti kita perhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sedang menjelaskan sifat daripada neraka tersebut. Selain daripada bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang sudah dijelaskan, batu yang besar, yang bau, yang panas, begitu, yang hitam, begitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi siapa yang menjaganya. Yang menjaganya adalah malaikat yang dicabut pada diri malaikat itu rasa kasih sayang. Demikian pula disebutkan struktur daripada badannya itu adalah badan-badan yang sudah diciptakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Di sana sudah terbayang.
Nah, ini tidak bisa, sekali lagi pembahasan ini tidak bisa untuk ditakuti tanpa ada rasa iman. Ketika kita beriman kepada hal yang gaib, yakni neraka, begitu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isinya itu apa, bahan bakarnya apa, kemudian penjaganya apa. Pokoknya tidak ada yang mengenakan, tidak ada yang mengindahkan di neraka itu. Maka bagi orang yang beriman, mesti di dalam hatinya itu ada rasa takut untuk merasakan yang namanya api neraka. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal begitu ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, karena memang ini adalah perkara yang mesti diimani. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalaulah tidak beriman kepada api neraka, maka tidak akan ada istilah ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah api yang ada di dunia. Api yang ada di kompor, api yang ada di lilin, api yang ada di obor, api yang ada di dunia. Oleh Allah disuruh kepada manusia untuk menjauhi, sedangkan Allah di awalnya menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu mustahil. Karena api yang di dunia sudah terlihat, bahkan sudah terbayang, itu terasa gitu kan. Makanya tidak sesuai kalau api yang ada dalam ayat ini dinyatakan api dunia. Justru inilah api yang sudah api akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya, yakni bahan bakarnya manusia dan batu, demikian pula penjaganya malaikat yang keras, demikian pula sidad yang perawakannya itu senantiasa untuk diperuntukkan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semakin semangat untuk menjaga diri dan keluarga supaya kita menjauh daripada api neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ini. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.